Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera kepada semuanya. Bertemu kembali di acara podcast Ngobus, Ngobrol Gedabrus. Ya, pada sore hari ini bersama saya si Kuncir Kuda. Kita sudah kedatangan bintang tamu, guest star jauh-jauh dari timur, yaitu dari bukan negara ya. Dari kota Kupang ya. Iya, Kupang dari NTT. Dan sore hari ini kita akan sedikit banyak ngobrol, kita akan coba gali dari perkataan atau sharing ini manfaat ataupun informasi yang bisa kita gali, karena teman kita ini kayaknya banyak ilmu yang terpendam seperti harta karun ya. Kali deh. Harta karun itu kan yang mana? artis yang Ricky Harun. Oh iya, sorry ya. Masuk. Oke, saya biasa gurau gitu ya sama teman-teman. Sebelum kita jauh, kita coba perkenalkan nih beliaunya. Dipersilakan. Halo teman-teman, nama saya Wendy Daeng, biasa dipanggil Wendy. Saya berasal dari kota Kupang. Saya kelahiran dari Kupang juga. Jadi pantengin terus yang akan kita bahas. Oke, dari Kupang ya. Iya. Itu Kupangnya di daerah apa namanya? Saya nggak pernah ke sana, tapi pengen tahu. Pengen tahu. Di kota Kupang, di daerah Kelapa Lima, kecamatan Kelapa Lima, kelurahannya juga Kelapa Lima. Kelapa Lima itu kan pantai ya. Pantai, dekat pantai. Dekat pantai. Nah, ini informasi ya teman-teman. Jadi beliaunya ini dari Kupang jauh-jauh ke sini bukan tidak ada tujuan, bukan tidak ada asal-usul, tapi beliau jauh-jauh ke sini itu karena beliau bekerja atau merantau sambil bekerja. Ya, kemudian bekerjanya itu di satu perusahaan dengan saya, yaitu di Indomarko atau di Indomaret, dan jauh-jauh dari Kupang. Nah, kira-kira nih pertanyaan saya, kenapa sih kok memilih perusahaan ini, sehingga memilih tertarik dengan perusahaan ini? Itu motifnya apa? Bukan motivasi ya, motifnya apa, Bang Wendy? Motif itu yang di baju ya? Itu bukan motif baju ya. Itu motif ya. Seharusnya motif itu yang di mobil itu. Oh, di mobil. Ya, Oke. motifnya apa? Motifnya awalnya juga nggak terencana, benar-benar terencana sih, iseng. Kebetulan waktu di Kupang itu udah bekerja, hanya belum ada detail kontraknya, jadi pekerja lepas aja gitu. Terus kemudian sembari dari situ, sambil menunggu kepastian saya di perusahaan tersebut, saya sambil ngelamar tuh ke berbagai apapun dah, loker-loker, entah itu dari media sosial, dari kerabat, kenalan, ataupun ada yang ditempel-tempel di kota gitu, saya kirimin email atau saya kontak orangnya. Nah, kebetulan iseng waktu itu lowongan kerjanya itu diposting di media sosial Instagram. Terus waktu pulang main futsal, iseng aja gitu, kayak coba yang beda deh. Hari-hari itu saya ngirimnya tuh email biasanya. Kayak minimal udah ditargetin itu kayak satu hari itu minimal ya 2 atau 3 lamaran tuh saya kirim email tuh. Terus waktu itu kayak apa, coba yang cara ini aja kali ya, karena waktu itu form untuk ngelamarnya itu lewat Google Form. Udah tuh iseng, nggak sampai semenit juga, cepet juga kan, tinggal ngisi-ngisi doang, send gitu kan. Udah tuh habis send, saya lepas, saya aktivitas seperti biasa. Nggak sampai seminggu dapat panggilannya itu psikotes. Udah tuh ngikutin alurnya, sembari saya masih di kantor yang lama, masih nyesuaiin. Udah tuh ngikutin tahap demi tahap sampai di tahap untuk PKWT-nya. Itu kayak saya mikir tuh kayak ini kayaknya, maksudnya dalam tanda kutip keseriusannya ini udah sampai di tahap ini nih, saya harus ngambil keputusan nih. Ini soalnya di awal itu di lowongan kerjanya tertulis bersedia di luar pulau, ditempatkan di mana saja ya. bersedia di luar daerah asli gitu, entah itu pelatihannya atau taraf penempatannya juga disesuaikan. Jadi ya udah bersedia aja tuh. Kebetulan di perusahaan yang lama ada omongan dari beberapa pimpinan juga bakal dibikin tetap, maksudnya disain kontrak. Dilema juga ya? Dilema Pak waktu itu, wah gimana nih,
gimana ya, harus milih dong salah satu waktu itu. Terus coba ngobrol sama orang tua, kata orang tua, oke lah, karena sudah sampai di tahap ini dan waktu itu kalau nggak dipilih salah satu itu saya bakal ada dendanya dari perusahaan yang saat ini nih dikasih denda gitu kan. Terus nggak mau ngambil resiko, udah deh harus ngerelain satu. Jadi belum keterima ya ini ya sebenarnya yang Indomarko ini belum keterima waktu dilepas. Waktu dilepas itu saya nggak tahu sistemnya, kalau kayak udah PKWT atau pra PKWT itu udah diterima atau enggak tuh. Jadi dari timnya itu konfirmasinya tuh lewat email ke belakangan. Jadi dari yang omongan vokalnya dari pihak HR-nya itu nggak ngomong kayak kamu diterima gitu, enggak. Jadi masih ambigu kan. Malam 2 hari atau 3 hari sebelum berangkat baru muncul di email tuh. Oh bener nih, ternyata dari perusahaan yang pusatnya ini ada konfirmasi seperti ini. Jadi makin tambah yakin kan. Udah tuh langsung berangkat ke sini. Awalnya juga nggak kaget karena sebelumnya pernah merantau juga kan waktu kuliah. Jadi memang ketika motifnya kan iseng ya, lebih ke iseng dan tanggung jawab laki-laki lah ya, harus bekerja. Karena apalah arti laki-laki, tampan apapun laki-laki kalau nggak kerja ya kurang nilainya, bahkan nggak ada nilainya ya. Meskipun kita biasa-biasa aja tapi kita terus bekerja, berusaha, kita pasti ada semacam nilai lebih lah ya, dan memang tanggung jawab kita ya. Nah itu sudah ditentukan bakal akan melakukan sebuah perjalanan keluar pulau ya. Udah diinfo ya, benar-benar udah diinfo itu setelah pakai WT. Setelah pakai WT itu dikasih info kalau kalian nanti training sekaligus kerja selama beberapa waktu yang ditentukan itu di Kota Jember ini. Oke, next question itu udah nih dari Kupang nih meninggalkan kota kelahiran tercinta, kemudian sekarang sudah merantau di Jember. Kira-kira perbedaannya antara Kupang dengan Jember itu menurut Abang Wendy ini dalam hal apa nih perbedaannya? Perbedaan yang drastis pastinya ya pas awal-awal datang itu seminggunya itu penyesuaian lingkungannya itu kayak cuacanya di sini lebih sejuk. Lebih sejuk. Soalnya di sana kan mungkin karena daerahnya dekat pantai, panas ya. Jadi ya lebih tropis lah, lebih panasnya yang lebih berasa. Di sini lebih adem, sekalipun nggak terlalu di gunung ya Jember ini ya, tapi lebih adem. Selain itu cuaca, makanan minumannya murah-murah di Jember nih. Udah gitu banyak opsi. Jadi kayak ya tinggal dari kitanya aja menyesuaikan kayak mau makannya yang kayak mau di resto atau di pinggir-pinggiran jalan, tapi tidak menutup kemungkinan yang pinggir-pinggir jalan itu juga nggak enak. Kan sempet eksplor sama teman-teman beberapa di sini ya, di sini, dan ternyata rasanya mantul ya, harganya cocok. Murah banget ya di sini, bahkan hampir 2 kali lipat di bawahnya ya. Parah, gak kepikiran bahkan wah harganya segini ya. Waktu itu yang sempat kaget itu nasi pecel 6.000. Nasi pecel 6.000 udah sama minum, tapi minumnya teh tawar apa air putih itu nggak lupa deh, tapi pokoknya 6.000 ya total ya. Waduh, ini di Kupang nggak ada lagi nih kayak gini nih. Itu dikasih harga 6.000 memang dari rumah makannya atau warungnya ya, atau sampean memelas karena merantau ya? Enggak ya. Jadi memang harga ya di Jembernya memang murah-murah ya. Jadi prinsipnya kadang di beberapa warung itu dia nggak cuma jualan tapi juga bersedekah kepada semuanya. Nah, ngomongin kuliner nih. Kuliner yang nggak ada di Kupang, adanya di sini, tapi menurut Bang Wendy itu wih, mantep banget nih. Dan kayaknya saya bakal jualan ini nih di Kupang. Ada sih kepikiran kayak gitu, tapi untuk tahap kayak wah ini unik nih, enak nih. Dia nggak di restoran sih, di pedagang di pinggir-pinggir jalan sih. Di Kupang nggak ada lo ya? Di Kupang nggak ada. Apa nih, makanan apa? Adapun itu kayak ya inisiatif dari orang di rumah aja, kayak dia mau masak kayak gitu. Mungkin kayak dia lihat di YouTube kayak atau gitu ya. Nasi jagung tuh terbaik, nasi jagung sama nasi campurnya. Nasi jagung dan nasi campurnya beda. Harganya pun murah ya. 7.000 guys. Udah lengkap banyak. Udah lengkap porsinya ya, sesuai lah, cocok lah. Rasanya juga nggak bohong, masuk. Enak-enak. Oke, jadi nasi jagung ya. Nasi jagung. Kalau tentang orang nih, maksudnya interaksi dengan
orang sekitar, baik di kantor ataupun di pekerjaan ataupun di sekitaran sini. Itu perbedaannya gimana nih antara orang-orang secara positif? Kalau ya maksudnya orang-orang yang kita jumpai kan awal mula, apalagi di kota baru gini, untungnya di Jember ini ya orang-orangnya sportif, maksudnya kayak positif lah. Ketika ketemu, sapa, ramah orangnya, terus kayak sharing-sharing informasi terbaru itu kayak nggak hal-hal yang canggung. Kayak sekalipun kita nggak nanya gitu, Pak, oh di sini nih inisiatif dari orang-orang di sekitar sini nih, ya jempol. Lebih enak lah ya Mas ya. Benar-benar. Oke. Kemudian itu saya mau penasaran dengan Bang Wendy. Sebelum memilih di Indomaret ini saya dengar kabar ini pernah kuliah ya. Orang kuliah Kuliah di Jakarta. di Jakarta, Dan di kota. nah, itu ada pengalaman yang berkesan apa nih selama di Jakarta? Karena saya juga pernah di Jakarta sih, cuman saya penasaran kira-kira Dari ada sisi saya, ya dari sisi atau bukan pengalaman sih atau cerita yang seru banget nih di Jakarta ini ya apa? pengalaman lah. Iya, pengalaman. Kalau dari saya sih yang paling berkesan itu penyesuaian sih, penyesuaian diri. Waktu itu kebetulan kayak memang nggak ada pengalaman kan, kayak pernah ya minimal sebelum saya berangkat merantau kuliah itu kayak sekali dua kali pergi liburan gitu ke Jakarta, benar-benar tahu habitnya. Ini enggak, kayak benar-benar lulus di salah satu kampus swasta itu langsung berangkat ke Jakarta, langsung penyesuaian dan kerja bareng itu, maksudnya kayak menyesuaikan dengan orang-orang di situ. Yang pertama itu ya